Dan pemirsa, apakah racikan trio Belanda untuk timnas Indonesia mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Selamat sore, Bung Ropan, apa kabar? Selamat sore, Valeri. Kabar baik. Baik, Bung Ropan, ini ada trio Belanda yang akan menahkodai Indonesia. Ini juga bahkan ada yang beranggapan karir dari asisten pelatih. Ini ada Alex Pastoor dan Denny Lazzat yang lebih mumpuni dibandingkan Kluivert. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya pikir ini sebuah paket yang lengkap, ya. Artinya Kluivert memang kalau lihat dari CV-nya kurang begitu mentereng, ya. Tetapi dia dibantu oleh dua sekundan dia, dua asisten pelatih yang luar biasa. Dan pembagian tugas itu pun jelas. Denny Lazzat akan mendampingi Kluivert di lapangan, sementara untuk analisis taktik, strategi permainan itu ada di Alex Pastoor. Dia punya pengalaman yang lebih bagus. Kalau lihat dari CV, Alex Pastoor itu bahkan mungkin di media-media Belanda mengatakan dia lebih pantas menjadi pelatih kepala Indonesia dibandingkan dengan seorang Patrick Kluivert. Tetapi dia lebih memilih setelah istirahat dari Almere kemarin, setelah 2,5 tahun dia dapat di sana, dia ingin seperti yang job saat ini di Timnas Indonesia. Jadi dia akan menjadi pemikir dan juga akan membantu Kluivert. Ya, ini penting kalau bisa dikatakan karena dialah yang menjadi otak untuk bisa Kluivert berdiskusi apa yang harus dilakukan, taktik seperti apa, dia yang menganalisis ini. Nah, baru diterapkan oleh Patrick Kluivert yang juga diberikan waktu buat dia untuk bisa menyejukkan, ya, agar ruang ganti locker room ini menjadi kondusif. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya lihat ini memang paket yang bagus dengan pembagian tugas, mereka saling mendukung untuk seorang pelatih kepala Patrick Kluivert agar ini sukses. Karena kan tujuan golnya itu ada lolos di Piala Dunia. Itu yang diberikan oleh PSSI, termasuk oleh Ketua Umum Pak Erik. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang, penuh resiko, tetapi mereka ambil. Ya, dan kalau melihat dari kedatangan sosok Patrick Kluivert, dia datang dengan, ya boleh dibilang auranya positif, ya. Dia senyum, punya wibawa, saling menyapa orang-orang. Jadi ini sudah hal yang bagus, dan kalau lihat dari agenda-agenda dia untuk ke depan, ini yang tidak dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Ya, katakan STY di sini. Dia nantinya akan bertemu dengan pemilik klub, dengan pelatih-pelatih klub. Ya, di bulan depan itu dia banyak agenda-agenda untuk bisa menyatukan satu visi yang baik bagi tim nasional. Kemarin kan sudah dengan pemain-pemain dia bertemu. Jadi ini bagus, pelatih seperti ini bagus. Dia membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa saling diskusi yang baik demi kebaikan untuk tim nasional. Begitu, Valeri. Oke, Bung Ropan, ini ramai juga di media sosial. Kalau menurut netizen begitu, Alex Pastoor nampaknya akan menjadi juru taktik, sementara Kluivert akan dimaksimalkan dari sisi kepemimpinannya. Kalau analisa Bung Ropan seperti apa? Ya, saya pikir itu yang saya bilang tadi kan, dari segi taktik itu ada, sehingga dia tidak terlalu banyak berpikir, ya, karena itu diserahkan kepada dua asisten, tetapi dia juga nantinya akan menyaring ketika ada masukan dari Alex Pastoor harus begini, karena Alex Pastoor itu akan bertugas untuk 4 pertandingan ke depan menganalisis ya kekurangan kelebihan dari pemain-pemain kita, juga kelebihan dan kekurangan dari pemain Australia, karena kan Sydney yang kita akan lawan pertanggal 20 Maret. Kemudian Bahrain tanggal 25 sampai di bulan Juni ada Cina dan Jepang. Jadi ini 4 pertandingan yang krusial. Namun saya melihat pertandingan di Sydney ini yang menjadi penentu buat kita. Kalau kita dapat poin di sana minimal 1 saja imbang, itu sudah bagus sesuai dengan target dari Patrick Kluivert kemarin berbicara di hadapan publik, di hadapan wartawan, media, bahwa dia 4 poin ini di bulan Maret. Artinya, kalau bicara 4 poin, 1 poin itu dia dapat imbang di Sydney melawan Australia, dan 3 poin menjadi mutlak harga mati di GBK melawan Bahrain. Kalau itu dia dapat, saya pikir pintu untuk menuju Piala Dunia sudah di depan mata, terbuka buat kita. Begitu. Jadi kalau kita bisa melihat dengan keberadaan Patrick Kluivert, dan kemudian dibantu oleh 2 asisten ini, yang Pastoor akan coba untuk melihat semua, ya, kemampuan pemain-pemain kita, kelebihan lawan, kekurangan lawan, dan dia akan berikan masukan yang akan harus dijalankan oleh Patrick Kluivert, ya. Dan Kluivert ini memang seorang yang diandalkan untuk bisa menjadi jembatan soal komunikasi yang agak dirasakan kurang sebelumnya. Itulah tugas dia, memotivasi tim, ya, memberikan semangat tentunya, mendinginkan di ruang ganti agar semua begitu masuk lapangan itu dengan kepala tegak, ya, penuh percaya diri. Ini penting untuk ini, karena melatih mental mereka untuk menghadapi pertandingan itu dengan rasa percaya diri yang tinggi, optimis. Itu yang akan dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert. Begitu, Valeri. Oke,
Bung Ropan, ini kan juga digadang-gadang Patrick Kluivert alih-alih strategi bertahan akan menerapkan total football. Tapi kita juga menghadapi pertandingan krusial. Kita akan melawan Australia, melawan Jepang. Ini masih mungkin diterapkan, Bung Ropan? Oh iya, dia akan ada perbedaan tentunya dibandingkan dengan STY. Kalau STY kemarin kan itu bermain dengan counter attack, lebih banyak defense, lebih banyak bertahan, ya kemudian melakukan counter attack. Tapi dengan filosofi sepak bola, attacking football, ya dia lahir dengan total football Belanda dan dia sebagai pemain besar, saya pikir bermain di berbagai klub besar, Milan, Barcelona, Newcastle, di Ajax sebelumnya sampai di Lille, dan dia selalu bermain dengan ofensif. Dan dia sudah bilang kemarin bahwa dia akan bermain dengan 4-3-3 pola dia, akan menjadi senjata dia dengan opsi lain 3-5-2. Berarti akan bermain ofensif, terbuka, dan ini penting karena pemain-pemain dia yakin itu bagus dalam nahan bola, passing-passing mereka sangat terukur dan baik sekali. Dan itu yang mereka harus lakukan. Tidak boleh banyak bertahan. Merebut bola sebaik mungkin, kemudian menguasai bola dengan baik. Ball position yang saya utamakan. Begitu dia bilang. Ini penting untuk kita memenangkan pertandingan. Dan menarik untuk kita saksikan kalau kita tim nasional kita bermain dengan sepak bola menyerang. Karena itu kan anak-anak diaspora yang banyak dari Belanda, kecuali Jordi Amat dan Elkan Bagot ini, itu terbiasa dengan bermain attacking football. Dan Kluivert tahu. Kemudian sebelum ke Indonesia kan dia sudah telepon satu-satu. Jadi ini luar biasa. Dia sudah melakukan pendekatan dengan pemain-pemain diaspora kita. Sampai pada tadi malam dia melakukan pendekatan dengan pemain-pemain kita. Ada 5 pemain kan. Kawan-kawan. Jadi ini suatu awal yang bagus. Yang dia datang untuk bisa, tujuannya adalah bagaimana membuat pemain-pemain itu bisa lebih dekat dengan pelatih. Tidak ada jarak ya dengan pelatih. Dan dia memberikan rasa percaya diri kepada semua pemain. Bahwa bantu saya ya untuk bisa membawa timnas ini lolos ke Piala Dunia. Bukan cuma pemain, bahkan publik Indonesia. Dia minta untuk membantu mendukung timnas. Begitu, Valeri. Iya, Bung Ropan, tapi ini kan waktu yang singkat. 2 bulan saja menuju laga tandang kita melawan Australia. Dan ini juga Patrick Kluivert masih melakukan pendekatan, masih melihat satu persatu kualitas, kapasitas, dan juga level dari masing-masing pemain. Begitu. Apakah waktu 2 bulan ini cukup menurut Anda untuk beradaptasi, untuk menumbuhkan chemistry dengan pemain? Ya, banyak yang mengatakan ini terlalu singkat. Tapi saya pikir, saya yakin dengan Patrick Kluivert. Karena kan pemain-pemain diaspora ini sebagian besar yang menghuni tim nasional kita, itu sudah pemain-pemain yang jadi. Siap untuk dipakai. Dan dia tahu kualitas dari pemain-pemain itu. Tinggal sekarang bagaimana dia mencari chemistry itu yang sama dengan pemain-pemain lokal. Sehingga ada keseimbangan di sini, makanya tugas dia akan balik, dia bilang pada bulan Februari itu, untuk berkunjung ke berbagai tempat, berbagai kota, dan lihat pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1, karena dia butuh pemain-pemain lokal yang bagus sesuai dengan keinginan dia. Nah ini kan tidak dilakukan juga oleh STY yang tidak banyak berkunjung ke pertandingan-pertandingan Liga 1 sebelumnya. Dan bagus buat dia, karena dia ingin bertemu dengan pelatih-pelatih di mana mereka yang mengusulkan untuk bisa melepas pemain-pemain nasional, misalnya di Persija, di Persebaya, di Dewa United, Bali United. Nah, dia perlu itu, Persib Bandung, untuk bisa bagaimana bertemu, bertukar pikiran dengan pelatih-pelatih, owner dari klub-klub itu, sehingga dia bisa mendapatkan masukan yang baik untuk dia pakai di tim nasional. Jadi saya pikir kalau bicara dengan waktu yang ini nggak dia tahu, dia profesional sekali. Dan dia akan berjuang habis-habisan tentunya dengan waktu yang ada saat ini untuk memaksimalkan sehingga kita bisa mencapai performa terbaik menghadapi Australia. Oke, Bung Ropan, ini ada pernyataan juga yang menarik pada saat konferensi pers Patrick Kluivert kemarin. Dia menegaskan pemain lokal ini disebut sebagai jantung timnas Indonesia. Apakah ini artinya Marcelino yang kemarin disebut sebagai salah satu pemain lokal favorit Patrick Kluivert, kemudian Pratama Arhan, Rizky Ridho, ini posisinya akan aman di timnas? Ya, saya pikir kalau dia senang dengan Marcelino, karena mungkin dia menyaksikan 2 gol Marcelino ke gawang Arab Saudi yang membuka harapan kita untuk bisa bersaing di grup C Piala Dunia zona Asia. Jadi saya pikir akan tersedia bagi Marcelino paling tidak di starting 11 itu dia akan menempatkan 2 pemain paling tidak ya, ada Rizky Ridho di belakang dan juga ada Marcelino ya. Tidak akan mungkin semua dia akan pakai, walaupun sebenarnya dia bermain dengan diaspora juga 11 pemain bisa. Karena ketersediaan itu ada, tapi dia akan memilih untuk menempatkan juga pemain-pemain kita, Marcelino dan Rizky Ridho. Makanya juga dia ingin berjalan melihat pemain-pemain lain yang mungkin yang bisa dia pakai sini, karena dia tidak mau mengkotak-kotakan ya, ada beda-beda ya. Jadi dia mau sama pemain lokal itu dan diaspora itu sama. Karena semua tujuannya ini untuk Indonesia. Kalian semua Indonesia dan berjuang buat tim nasional Indonesia. Karena dia kan cuma dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Jadi memang sempit dia punya waktu untuk bisa berpikir untuk mendapatkan kerangka tim yang baik dan memaksimalkan 4 pertandingan ke depan dengan tujuan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi itu yang dia lakukan saat ini.
Begitu, Valeri. Baik, semoga ini dengan kehadiran Patrick Kluivert dan 2 asisten pelatih dengan karir yang mumpuni bisa membuat kita lolos di Piala Dunia Zona Asia 2026. Semoga, Terima kasih banyak Bung Ropan telah berbagi perspektifnya, telah berbagi di hari ini sore. Sehat selalu, salam sepak bola. Salam sepak bola ya.